Baik, terima kasih Bu Linda untuk waktunya. Sebelumnya, selamat siang Bu. Kami Ya, dari kelompok 10 untuk kelas landasan pendidikan ada tugas akhir untuk mewawancarai guru dan kami menemukan profil Ibu. Sebelum itu kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. ini dari mahasiswa mana Mbak? Boleh tahu Mbak semester berapa? Oh ya, sebelumnya saya lupa itu. Sebelumnya kami dari Universitas Negeri Jakarta semester ke-1 jurusan Pendidikan Guru PAUD. Kami ada tugas dari dosen Pak Hafidin untuk kelas landasan pendidikan. Mata kuliah apa nih Mbak? Landasan pendidikan, Bu. Oh ya. Yang bisa dibantu apa Mbak? Saya mau nanya Bu tentang biodata Ibu. Nama Ibu siapa ya? Oh iya, ini siapa? Andika. Ini nanya siapa ini? Andika. Ya, gimana Mas Andika? Saya mau nanya tentang biodata Ibu. Ya. Nama Ibu apa Bu panjangannya? Nama lengkap Ibu. Lindawati. Ya. Ini kebetulan nama email saya ini, begitu munculnya begitu. Alamat Ibu di mana Bu? Di Bandar Lampung. Bandar Kota Lampung. Bandar Lampung, iya. Tempat tanggal lahir Ibu di mana Bu? Tempat tanggal lahir di Tanjung Karang, 18 Oktober 1975. Apa saja prestasi Ibu? Prestasinya ya prestasi apa nih? Selama menjadi guru. Oh ya, lama menjadi guru, saya sejak tahun 93 jadi guru TK. Sudah lahir belum, Mas Andika? Belum Bu. Belum lahir. Lahiran tahun berapa Mas Andikanya? Tahun 2000. Oh iya, tahun 2000. Iya, iya. Ya, Mas Andika ngambil PG PAUD nih. Iya. Nah, lagi dicari tuh guru PAUD laki-laki. Kalau saya mau jadi ini penerus guru TK. Oh gitu ya? Iya. Boleh, boleh, boleh. Oke, apalagi? Ini kayak pada emang mata kuliahnya gitu ya? Bu, Silakan aja. keahlian Ibu apa aja Bu? Ini mohon maaf saya sambil di jalan ya. Jadi kalau ada suara-suara, ini mohon maaf. Oke, siap. Keahlian Ibu apa aja Bu yang punya? Apa? Keahlian Ibu yang Ibu miliki. Keahlian. Keahlian. Ya.
Iya. Keahlian. Saya ibu rumah tangga masak. Oh, masak. Kalau keahlian ya karena saya guru TK ya mau tidak mau di situ ya yang jadi fokus saya. Mengajar. Keahlian ya di situ mengajar TK. Menurut Ibu, makna pendidikan itu apa sih, Bu? Apa? Makna. Menurut Ibu, makna pendidikan itu seperti apa? Makna. Makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan itu adalah bagaimana kita memberikan teladan bagi orang lain untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi bukan cuma sekedar untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tapi bagaimana bisa merubah perilaku orang lain menjadi lebih baik. Dan didukung oleh teladan yang baik dari kita sebagai seorang guru. Itu enggak ya? Betul, Bu. Ini mbak-mbaknya senyum-senyum aja. Ini satu kelompok berapa orang? 3 orang, Ya. Bu. Oh, 3 orang. Iya, iya, iya. Ya, monggo apalagi. Lanjut ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, proses atau kegiatan belajar yang Ibu lakukan atau Ibu laksanakan pada saat mengajar itu seperti apa ya, Bu? Prosesnya. Kalau proses mengajar yang jelas, sebelumnya kita buat perencanaan dulu. Perencanaan mengajar, menyiapkan sumber medianya, melakukan penataan lingkungan main. Itu yang pertama. Sumber media, kemudian skenario pembelajaran itu harus disiapkan. Lalu setelah itu ketika dalam proses pembelajarannya tentunya ada alur yang harus kita ikuti. Ada yang namanya pembukaan. Pembukaan itu ada proses persepsi dulu ke anak-anak. Kemudian inti bagaimana sebetulnya yang menjadi skenario pembelajaran kita ada di situ. Tujuan pembelajaran kita ada di situ. Kemudian penutup bagaimana melakukan retooling, review terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, ada tidak Bu teori tokoh yang digunakan saat Apa tokoh? Teori tokoh? Iya, teori tokoh PAUD yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Oh iya, jelas lah ya itu pasti ada. Karena itu kan sebagai landasan ya, landasan kita dalam mengajar. Ada biasanya kalau TK itu kan ada Montessori, ada Yase, ada kalau di Indonesia itu Ki Hajar Dewantara, Vygotsky, jelas banyak ya yang sangat mendukung untuk teori-teori pendidikan yang kita gunakan, jelas ada. Itu Mbak Nafisa. Kalau landasan yang Ibu pakai di Ki Hajar Dewantara ya, Bu? Ya, itu jelas karena itu Indonesia ya.
Dewantara itu kita pakai. Gitu. Walaupun tetap tidak menutup kemungkinan, kita gunakan juga ketika memang kita menemukan ada sesuatu yang baik dari yang lain, ya kita ambil, kita pelajari. Selama itu baik ya kita pakai. Yang jelas Ki Hajar Dewantara itu juga sudah artinya bagaimana teori-teori yang diungkapkan, kemudian contoh-contohnya kan Indonesia, jadi sangat tepat kita gunakan. Oke, baik Bu. Seberapa penting sih Bu landasan Hajar Dewantara yang Ibu gunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita memberikan tauladan. Itu kan yang menjadi semboyannya Ki Hajar Dewantara tuh. Terinternalisasi dalam diri kita. Kalau sudah terinternalisasi, ketika itu ingin menjadikan sebuah tauladan bagi orang lain, otomatis itu akan dengan sendirinya muncul menjadi sebuah perilaku, dan ketika perilaku itu ditunjukkan tanpa harus kita berbicara pun orang akan bisa mengikuti itu. Ketika itu baik ya tentunya. Karena kita melihatnya sisi pendidikan ini kan merubah dari sisi yang tidak baik menjadi baik. Jadi itu yang menjadi landasan mengapa Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi salah satu rujukan ya, rujukan landasan pendidikan. Itu Mbak Nafisa. Baik Bu, selanjutnya saya Devina mau ingin melanjutkan pertanyaan yang pertama itu Ya. bagaimana sih pengaruh dari pandangan Ki Hajar Dewantara itu dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan belajar dan mengajarnya? Pengaruhnya. Pengaruh apa tadi? Pengaruh dari pandangan yang Ibu terapin kan Ki Hajar Dewantara itu. Nah, pengaruhnya itu dalam dunia pendidikan itu bagaimana ya Bu? Maksudnya ini kaitannya dengan kondisi di lapangan seperti apa gitu? Ya Bu, betul. Oh, ya kalau kita berbicara kondisi di lapangan tentunya akan macam-macam ya, akan berbeda-beda. Belum lagi kalau kita melihat terkait dengan geografis dan sebagainya, ya bisa jadi kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan tertentu begitu ya dalam konteks ketika seseorang itu mencoba memahami, mempelajari, mendalami sebetulnya dan mencoba untuk menerapkan, ya sebetulnya dimanapun kondisinya ya sesuaikan dengan muatan lokalnya masing-masing ya itu bisa diterapkan gitu. Tapi namun konteksnya dalam penerapan bisa jadi akan berbeda-beda karena kekhasan masing-masing lembaga pendidikan itu kan macam-macam berbeda-beda gitu. Ya, jadi tidak bisa disamakan apalagi kalau implementasinya dalam bentuk program gitu. Kalau sudah dalam bentuk program tentunya akan sangat terlihat sekali berbeda. Terus kembali disesuaikan dengan kekhasan sekolahnya, kondisi sosial kultural dari tempatnya berada, belum lagi ditambah kapasitas kemampuan dari guru tersebut gitu, bisa jadi juga akan mempengaruhi. Sedianya ketika menjadi sebuah landasan ya mestinya itu menjadi sesuatu menjadi dasar. Dan saya yakin sih sebetulnya di pendidikan di Indonesia kan memang menggunakan landasan itu. Tinggal bagaimana penerapannya, penerimaannya, dan implementasinya di lapangan yang itu mesti disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kemudian juga kalau berbicara terkait dengan individu, setiap individu kan berbeda dari masing-masing anak untuk menerapkan konsep ini juga harus pandai-pandai seorang guru menerapkan itu gitu. Tidak bisa disamaratakan. Nanti kaitannya dengan berdiferensiasi ya, bagaimana
adanya perbedaan perlakuan, tetapi tetap memiliki landasan yang sama. Artinya kompetensi guru yang memang mesti kompetensi guru yang mesti terus ditingkatkan gitu loh kemampuannya. Itu Mbak Devina. Itu enggak Mbak yang diharapkan Mbak? Oh, baik Bu, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari baik Bu, ya itu yang saya harapkan jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari landasan yang Ibu pakai kan ada salah satunya Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk penerapan dari landasan itu, apa aja yang Ibu terapin dari landasan itu saat Ibu mengajar di PAUD-nya, Bu? Landasan yang digunakan. Yang jelas satu ya, tadi yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita, karena kan kita di PAUD. PAUD itu anak-anak itu kan ketika melihat sosok seorang guru itu kan contoh ya. Contoh, kemudian anak-anak itu cenderung, bahkan kalau di TK itu anak-anak itu lebih mendengar apa kata guru dibandingkan dengan orang tua, malah kadang-kadang seperti itu. Kalau kata gurunya ya itulah yang diikuti gitu. Artinya di sini seperti kalau berbicara terkait dengan landasan Ki Hajar Dewantara tadi, artinya bagaimana sosok seorang guru itu betul-betul bisa menjadi contoh yang terbaik untuk anak didiknya. Ini sebenarnya landasan utamanya. Contoh yang terbaik, memberikan contoh di sini tidak hanya perilaku ya, dari sisi cara berbicara, kemudian cara berpakaian, kemudian cara ketika berinteraksi, dan menanamkan adab kepada anak-anak. Itu kan pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana guru memberikan contoh, ya, memberikan contoh. Nah, proses untuk menjadi contoh itu kan harus belajar, berarti mengupgrade pemahamannya, kan banyak hal update pemahamannya, cari tahu, kemudian belajar terus gitu ya. Kemudian kalau berbicara belajar mau bertanya kepada orang lain, mau diskusi gitu. Itu artinya nanti proses penerapannya tentunya akan lebih itu Mbak tadi Mbak Devina ya, semoga bisa. Oh, iya Bu, mengerti. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Yang terakhir, dalam penerapan yang Ibu pakai itu yang menjadi contoh atau teladan untuk anak-anak itu, pernah nggak sih Ibu mengalami kendala itu saat proses belajar tersebut yang Ibu lakukan itu? Iya Bu, maaf. Terus ya, Iya tadi terputus, maaf Bu.
Ini sini lewat kebun, jadi lewat kebun karet, jadi mungkin sinyalnya agak susah. Oke, oke. Tadi untuk pertanyaan terakhirnya, Bu, kan Ya gimana? Saya nggak nyimak tuh. iya, Ibu kan tadi menggunakan landasan Ki Hajar Dewantara. Nah, pernah nggak sih Ibu mengalami kendala gitu saat Ibu menerapkan landasan tersebut pada anak-anak? Kendala ya, ada yang jelas ya, karena tentunya kan kita semua berproses ya untuk menjadi teladan itu kan tadi yang seperti disampaikan tadi, kita harus belajar, kemudian harus banyak mengkaji. Bisa jadi kan menemui kendala-kendala gitu dalam hal kemudian juga ketika penerapan mencoba menyampaikan bahkan penerimaan ya, penerimaan misalnya kita sudah mengajarkan nih begini ya, terus mereka juga harus melihat bagaimana kita guru mempraktikkan, sampai di rumah nggak ketemu tuh yang begitu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memberikan, contohnya anak mendapatkan apa ya, kontradisinya kalau adab ya, kaitannya dengan adab ya. Ternyata di rumah anak-anak tidak menemui itu pada orang tuanya, sehingga terjadi kontradiksi. Sehingga proses untuk apa yang kita harapkan kepada anak-anak ini ya tidak mudah gitu, karena anak mendapatkan contoh berbeda di rumah. Nah, itu mungkin kendalanya seperti itu yang dihadapi. Karena kan kalau TK ini karakter ya, fokusnya ke karakter. Jadi karakter ini erat sekali kaitannya dengan keteladanan dan pembiasaan. Nah, ketika keteladanan dan pembiasaan ini tidak didapatkan di rumah, tentunya anak akan bertanya-tanya kenapa berbeda. Nah, ini ya yang kadang-kadang menjadi kendala kita, harus berupaya bersinergi dengan orang tua supaya proses pembentukan kebiasaan dan karakter pada anak itu bisa melekat dan kemudian bisa ya ada pada anak-anak kita gitu, terbiasa pada anak-anak kita gitu. Oh, baik, terima kasih Bu untuk waktunya dan jawaban-jawaban Ibu. Ya, Sebelum mengakhiri Zoom ini, boleh Ibu kita foto dulu sebentar untuk bukti dari tugasnya. oh iya, boleh. Saya di kendaraan ya. Iya, baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, Mbak Devina, Mbak Nafisa, dan Mas Andika, sukses ya Hati-hati di jalan belajarnya Ibu. ya. Ya, terima kasih. Saya izin live ya. Ya. Bu, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu.